Oke, kita lanjut part 2-nya ya, ngebahas tentang kisi-kisi di materi kelas 12 yaitu statistik dan peluang ya. Yang belum buka kisi-kisi part 1 silahkan dicek di part 1-nya, saya mau ngebahas yang di part 2-nya. Ya, di part 2-nya ya, yang pertama kita ngebahas tentang rata-rata data tunggal sederhana. Jadi yang pertama ini ngitung rata-rata ya, misalkan datanya seperti ini 4, 5, 7, 3, 2, misalkan 6, 7, 8 misalkan ya. Kamu nggak usah urutkan, awas ya, nggak usah diurutkan tapi langsung dihitung rata-ratanya, jumlahin semua data ya, rata-rata itu X bar sama dengan jumlahin semua data dibagi banyaknya data ya. Jumlah data dibagi banyak data. Oke, jumlah data berarti 4 ditambah 5 ditambah 7 gitu ya. Ditambah 3 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Tinggal dibagi aja ya. Itu untuk rata-rata data tunggal sederhananya ya. Oke, kita lanjut ke rata-rata gabungan ya. Yang kedua rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Oke, contoh, misalkan di dalam kelas 6 orang ya, nilai matematikanya ya, 6 orang rata-ratanya 75 ya. 8 orang rata-ratanya 80 orang 80 nilainya ya. Nah, minta digabungin kira-kira rata-rata gabungan dari keduanya berapa? Nah, berarti X bar gabungan ya sama dengan, awas nih, 6 dikali 75 ini dikali ini ya, ditambah 8 kali 80, oke, dibagi 6 ditambah 8. Rumusnya cukup begitu aja ya. 6 kali 75 nanti dihitung berapa? 150, 150, 150, 450 ini ditambah 640 dibagi 14. Nanti dihitung berapa? Itu nilai rata-ratanya dari kedua kelompok ini ya, karena jadi ini datanya dikelompok-kelompokkan ya. Oke, itu nomor 2. Untuk nomor 3 dan nomor 4 ya, ada dua nomor ini. Dua nomor ini membahas tentang analisis tabel ya. Ini adalah analisis tabel. Jadi analisis tabel dan diagram. Sebenarnya sih diagram ya. Diagram batang ya. Analisis misalkan tahun berapa nilai matematikanya paling tinggi misalkan gitu ya dalam sebuah sajian data. Nanti tidak usah pakai rumus tapi yang kamu lihat adalah bagaimana di dalamnya itu data mana yang mewakili daripada apa yang disyaratkan. Jadi kalau dua nomor ini dia analisis diagram ya. Jadi lebih mudah. Tinggal lihat tanpa harus ada rumus ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut persentase pada diagram lingkaran ya. Oke, yang kelimanya persentase. Persentase yang disajikan dalam diagram lingkaran ya. Cukup kamu cek persentasenya, besar persentase ya. Awas nih, ngitungnya ya. Misal ini 35%. Nah, kira-kira ini yang suka matematik. Orang yang suka matematik ada 35% ya. Cukup ngecek kira-kira banyak orang yang suka matematikanya berapa orang. Ya ini kan masih persentase. Maka banyak ya, banyak yang suka matematik sama dengan persentase ya. Persentase suka matik ya dibagi persentase 100% ya, dibagi 100% dikali banyak orang. Jadi banyak orangnya seluruhnya berapa? Misalkan ini banyak orangnya ada 50 orang ya. Maka ini sama dengan 35/100 ya, sama dikali 50. Nanti gitu rumusnya ya. 50 coret-coret ini 2 ya. Maka ini ini agak kurang pas ternyata, 60 aja deh. Oke lah. Oke, ini 50 ya. Ini kurang lebih 35/2, mungkin orangnya nggak mungkin setengah ya, tapi ini karena soalnya saya coba contohkan ya. Jadi tekniknya seperti ini yang penting ya. Jadi persentase banyaknya yang ingin kita cari itu berapa dibagi 100 dikali banyak orangnya. Ya, banyak orangnya kira-kira ada berapa jumlahnya. Oke, kita lanjut ya. Mencari rata-rata data tunggal berbobot. Oke, ini contoh.
mencari rata-rata data tunggal berbobot. Gimana? Contoh ya, nilai matematik ya, ini frekuensinya. Mungkin yang nilai 6 ada 3 orang, yang nilai 7 ada 2 orang, yang nilai 8 ada 4 orang misalkan ya. Kira-kira rata-ratanya berapa? Nah, ini datanya berkelompok. Apa sih Pak? Jadi ini tuh datanya tunggal tapi berbobot ya. Yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang, yang nilai 7 ada 2 orang, yang nilai 8 ada 4 orang. Mencari rata-ratanya cukup kalikan aja 6 kali 3 ditambah 7 kali 2 ditambah 8 kali 4 dibagi banyaknya data di FI ya, frekuensi ya. Ini FI atau frekuensi 3 ditambah 2 ditambah 4. Itu ya hasilnya. Tinggal ini dihitung 18 14 ditambah 32 per 5 9 ya, nanti tinggal dihitung ini berapa ya. Itu untuk kisi-kisi berikutnya ya. Nah, sekarang nyari median ya. Jadi selain rata-rata, kisi-kisi berikutnya itu soal berikutnya adalah mencari mediannya dari data tunggal yang berbobot. Maka triknya adalah gini ya, kuncinya. Ini ada 9. Nah, 9 berarti kalau tengah-tengahnya itu adalah data ke 5 ya. Kalau datanya itu ganjil, awas nih ya. Oke, saya taruh di tempat yang ini, saya hapus ya yang mediannya, yang rata-ratanya. Kita nyari median. Ini kalau datanya ganjil dulu, ganjil. Oke. Kalau dia ganjil ya, ini kan 9, berarti tengah-tengahnya 5 kan ya. Dari 9 data itu ya, maka kalau kita potong 2 ini data kelima ya. Maka data kelima itu 3 ditambah 2 5. Oke, sudah dapat ini mediannya. Jadi 7 ini mediannya. Oke. Nah, itu kalau datanya ganjil ya. Ini banyaknya datanya ganjil. Gimana kalau saya tambahin? Misalkan 6 7 8 9. Ini ada 3, ada 4 ya. Ini 6 10, misalkan ininya 2. Nah, ada 12. Berarti tengah-tengahnya kalau ini 12 ya, tengah-tengahnya itu adalah 6 ya. 6 dan 7 itu tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya adalah 6 dan 7. Berarti kesininya 6 kan, 6 data, ini kesininya 6 data. Berarti ini adalah 6 7 ya. Data ke-6 dan ke-7 atau data ke-6 7-nya di mana? Kita lihat, ini 6, 7-nya ada di sini. Berarti ini antara ini ya. Ini dijumlahin kan 6 nih. Maka data ke-7 di sini kan, antara mereka berdua kan. Maka mediannya itu sama dengan 7 ditambah 8 bagi 2 ya. Jumlahin. Berarti 15 per 2 sama dengan 7,5. Itu rata-ratanya atau mediannya, sorry. Ya. Itu untuk menentukan median data tunggal berbobot ya. Silakan tinggal dipelajari ya. Oke, kita lanjut ke modus data berkelompok ya. Ini data berkelompoknya cukup diberikan satu nomor aja ya. Ya. Kamu pelajari nanti, saya ini PR aja deh, yang ininya boleh kamu pelajari nanti sendiri. Simpangan baku ya. Baku data tunggal. Simpangan baku dan simpangan rata-rata data tunggal ya. Nah, satu laginya adalah modus data berkelompok. Jadi kita tahu ya, data berkelompok itu kan berarti datanya berkelompok ya. Modus itu adalah data yang sering muncul ya. Contoh, kelasnya misalkan ada 31 sampai 35 ya, 36 sampai 40, kemudian 41 sampai 45, 46 sampai 50. Misalkan ini ada 6 orang, ada 7, ada 6, ada 5. Nah, maka ini kan kelas modus ini ya. Ini namanya kelas modus ya. Kamu ngambil ini ya. Kita tahu rumus modus itu sama dengan ya. Oke. Tepi bawah kelas modus TB ditambah ya. D1 per D1 ditambah D2 ya. Dikali panjang kelas P ya. Itu rumusnya. D1-nya mana Pak? D1 itu ini nih. Ini D1 dikurangi ya 7 min 6 ya. D2-nya mana Pak? Ini sama. D2-nya sama dengan 7 min 6 juga ya. Jadi dikurangi antara
yang sebelumnya dengan yang setelahnya ya. Nanti kamu caranya begitu ya. Berarti nilai 1 1, berarti nanti TB-nya, TB itu tepi bawah kelas modus. Kalau 36 berarti TB-nya 35,5 ya. D1-nya berarti 1 ditambah 1, panjang kelasnya 36, 37, 38, 39, 45. Berarti ya 35,5 ditambah setengah dikali 5. Berarti ini adalah 2,5 ya. Berarti jawabannya adalah 38 ya. Oke. Jadi modusnya adalah 38 untuk model yang seperti ini. Nah, itu mungkin kisi-kisi daripada materi statistikanya ya. Jadi tolong dipelajari ya, tinggal nambahin. Kamu nanti ini rata-rata simpangan baku dan simpangan rata-rata itu cukup dihitung aja, rumusnya bisa di input sendiri ya sebagai tugas. Silakan. Oke, kita masuk ke kisi-kisi peluang ya. Kisi-kisi soal peluang. Nah, yang pertama adalah membahas tentang, jelas ya, yang paling utama ini ada 2 nomor ya, 2 nomor berkaitan dengan angka, penyusunan angka ya, penyusunan angka. Oke, seperti biasa penyusunan angka kamu harus ingat-ingat apa yang disyaratkannya ya. Ini berkaitan dengan penyusunan angka, saya contohin satu nomor aja. Contoh. Dari 2 3 7 6 8 ya, disusun bilangan ya 3 angka yang nilainya lebih dari 6. Gimana? Berarti kamu bisa sediakan 3 kotak ya. 6. Berarti di sini yang lebih dari 6. Berarti yang lebih dari 6 itu yang bisa ngisi di ratusan ada 2, 7 dan 8. Berarti ada 2 bilangan yaitu 7 dan 8. Misalkan ini bilangannya bebas ya. Bilangannya bebas. Nah, berarti kotak berikutnya ini bebas ya. Dari ke 5 bilangan ini bisa ngisi 5-5-nya. Dan juga bisa ngisi 5-5-nya lagi di kotak berikutnya. Maka ini jawabannya 2 kali 5 kali 5. Ini kalau misalkan nggak ada syarat ya. Nggak ada syarat bilangannya harus berbeda. Tapi kalau ada syarat bilangannya harus berbeda, maka berubah ya. Jadinya 2, ini tinggal 4, ini tinggal 3. Ya, perbedaannya di situ letaknya. Berarti ini jawabannya adalah 2 kali 4 kali 3. Jadi kalau yang atas ini yang nggak ada syarat harus berbeda ya setiap digitnya. Tapi kalau yang kedua ini ada syarat setiap digitnya berbeda ya. Seperti itu. Silakan dipahami lagi. Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Ini masalahnya menyusun objek ya. Ada satu nomor ya. Menyusun objek yang identik ya, objek yang identik. Identik itu artinya sama. Objeknya berupa apa, Pak? Misalkan objeknya adalah benda. Awas ya, kalau dikatakan sama antara huruf, angka, dan benda, meskipun sama persis, kalau benda itu tidak bisa dikatakan mereka itu sama ya. Contoh, saya punya bola, warnanya sama, bentuknya sama, beratnya sama, semuanya serba sama. Tetap itu dikatakan dua objek yang berbeda. Tapi angka A dengan A itu dikatakan sama ya, jadi berbeda. Nah, maka kalau kamu mau ngambil, misalkan ambil 3, mengambil 3 buku yang sama dari 10 buku. Misalkan dari 9 buku. Oke. Mengambil 3 buku dari 9 buku yang sama persis. Nah, maka ini kasusnya menggunakan kombinasi. Ini berarti kombinasi 3 dari 9 ya. Pakai rumusnya berarti 9 faktorial per 3 faktorial, 9 dikurangi 3 faktorial. Berarti ini 9 faktorial, 3 faktorial kali 6 faktorial. Berarti atasnya 9, 8, 7, 6 dan seterusnya ya. 3, 2, 1, ininya berarti 6, 5 dan seterusnya. Ini coret ya. Ini 3, coret 3, oke, 4. Berarti ini 3 kali 4, 12 kali 7 ya. 70 berarti 84. Itu jawabannya ya. Oke. Oke, saya mau ngebahas tentang perbedaan permutasi kombinasi, karena ini ada beberapa soal, mungkin sekitar 5 soal ini membahas tentang permutasi kombinasi, dan saya harap kalian memahami ya perbedaan di antara kasusnya ya. Ingat sekali lagi, kalau permutasi ya permasalahannya itu menempatkan objek. Jadi kamu ambil 3 objek, ambil 3 objek
dari 10 objek tersedia yang tersedia. Oke. Misalkan 3 ini kemudian hanya mengambil saja ya, maka kamu pakai kombinasi. Tapi kalau 3 ini kemudian diurutkan pada urutan tertentu atau pada pos-pos tertentu, maka pakai permutasi. Jadi kamu harus benar-benar paham mana tipe soal permutasi dan kombinasi. Sebagai contoh, saya ngambil 3 orang dari 10 orang di kelas A ya, untuk dijadikan ketua sekretaris bendahara. Nah, sehingga kalau kasus yang seperti itu berarti pakainya permutasi. Oke. Kasus kedua ya, kalau misalkan saya ngambil 3 dari 10 orang yang ada ya untuk diikut sertakan di Olimpiade Matematika ketiga-tiganya misalkan. Nah, kalau yang seperti itu berarti pakai kombinasi. Kenapa? Karena saya ngambil 3 itu nggak ditempatkan pada pos tertentu. Hanya diambil 3 untuk mengikuti satu lomba yang sama. Nah, beda cerita lagi. Saya ngambil 3 dari 10 ikut lomba. Tapi di 3 lomba yang berbeda. Ada Olimpiade Matematik, Olimpiade Fisika, dan Olimpiade Kimia. Nah, jelas kalau yang seperti itu ya, itu menggunakan permutasi ya. Jadi permutasi dan kombinasi itu perbedaannya seperti itu. Dan tolong kamu pahami karena ini ada sekitar 5 soal yang ngebahas tentang itu ya. Enggak 5 sih, sekitar 4 soal ya. 4 soal membahas tentang permutasi kombinasi ya. Dan hati-hati juga sama permutasi siklis ya. Permutasi siklis itu digunakan ya untuk susunan yang melingkar. Orang duduk melingkar di meja bundar, itu berarti pakai kasusnya ini. Apa rumusnya? P sama dengan ya N-1 faktorial ya. 5 orang duduk di meja bundar secara melingkar. Nah, berarti kamu cukup hitung aja P sama dengan 5-1 faktorial. Berarti 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12 kali 2 24. Nah, seperti itu contohnya. Itu contoh kecil ya. Jadi hati-hati ya sama permutasi siklis, ada sekitar 1 soal ya. Oke, kita masuk ke konsep peluangnya. Ini masih nyusun-nyusun ya. Oke, kita masuk ke konsep peluangnya. Sekali lagi tadi awas ya, hati-hati di permutasi kombinasi. Saya nggak, karena ini memang tipe soalnya hampir mirip, jadi saya hanya memberikan garis besarnya aja ya. Oke, ada konsep peluang ya. Peluang lempar dadu ya. Melempar dadu sebanyak 1 kali. Kamu disuruh ngitung peluang ya. Peluang muncul mata dadu bukan 2 dan 3. Oke. Berarti bukan 2 dan 3 yang munculnya. Berarti di sini kita tahu rumus peluang itu adalah PA ya, peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. NS itu adalah semuanya. Berarti kalau semuanya kan kemungkinan semuanya ada 6 kan ya. Nah, kemungkinan A-nya selain bukan angka 2 dan 3 berarti bisa 1, bisa 4, bisa 5 dan bisa 6. Berarti ada 4 kemungkinan. Maka jawabannya 2/3. Itu peluangnya ya. Jadi kalau bukan itu kamu ambil sampelnya yang bukan sesuai dengan yang dia mau ya. Bukan angka berapa misalkan ya. Itu ya salah satu konsep di peluang sederhana. Ini sangat sederhana sekali ya. Oke. Hati-hati juga dengan pengambilan kartu bridge ya. Kamu harus pahami kartu bridge elemennya apa aja di dalamnya ya. Ada warna apa aja di dalamnya. Kemudian kamu juga harus pahami itu ya. Pengambilan kartu bridge warna misalkan apa begitu ya. Dengan jumlah tertentu. Nah, itu bisa kamu pahami ya kartu bridge. Oke, kita lanjut ke pelemparan ke frekuensi harapan. Nah, oke. Ke frekuensi harapan. Saya mau bahas frekuensi harapan. Oke. Ini misalkan tadi kasusnya ya. Pelemparan sebuah dadu yang peluang munculnya angka bukan 2 dan 3. Kira-kira kemungkinan itu terjadi ya. Kalau dadunya dilempar sebanyak 124 kali misalkan. Itu kira-kira berapa peluangnya misalkan ya. Nah, tadi nilai peluang kejadian A-nya itu kalau tidak salah tadi itu 2/3 ya. Nah, kamu disuruh menghitung kalau percobaan ini diulang-ulang terus sebanyak 120 kali misalkan,
kira-kira peluang frekuensi harapan munculnya peluang ini berapa? Nah, maka kamu tinggal cek ya. Frekuensi harapannya sama dengan PA dikali banyak percobaan. Nah, berarti berapa Pak? PA-nya 2/3, banyak percobaannya misalkan 120 kali. Ya, berarti ini coret 40 ya. 40 kali 2, 80. Jadi kemungkinannya frekuensi harapan itu muncul sebanyak 80 kali. Ya, jadi seperti itu konsepnya ya. Dipahami frekuensi harapan. Nah, kasus lain adalah pelemparan misalkan 3 buah dadu. Jadi kamu nanti kalau misalkan bukan dadu, misalkan ya, saya melakukan percobaan melempar sebuah dadu dan 2 uang logam. Nah, berarti kamu harus list satu-satu kejadiannya ya. Oke, melempar sebuah dadu dan 2 uang logam, peluang muncul 2 angka. Nah, berapa 2 angka? Nah, kalau kamu melempar sebuah dadu dan 2 uang logam ya, kemungkinan yang munculnya misalkan begini kan ya. S ruang sampelnya begini. Bisa dadu kan berarti 1 angka ya. Kemudian 2 angka ya. Kemudian ini artinya dadunya muncul 1, uang logam yang pertamanya angka, uang logam yang keduanya angka. Ini juga sama. 3 angka. Ini banyak sekali loh ya. Dan seterusnya ya. Muncul lagi misalkan 1 angka gambar ya. 1 gambar ya. Dan banyak sekali peluangnya, dan kamu harus list satu-satu untuk menentukan. Nah, kemudian kamu cari mana yang muncul 2 angka. Berarti contohnya nih yang 2 angka ini dan lain-lain. Nanti dihitung yang S jumlahnya ada berapa, yang angkanya aja ada berapa. Nanti tinggal dibagi ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, nanti kalau dia soalnya minta menghitung frekuensi harapan, tinggal dikalikan dengan banyak percobaannya melakukan berapa puluh atau berapa ratus kali ya, tinggal dikalikan saja ya. Jadi sebetulnya konsepnya nggak terlalu sulit nih ya. Yang penting kamu pahami konsep frekuensi harapannya ya. Jadi yang bagian ini saya minta kamu nanti pelajari lebih banyak ya. Soal-soal yang sudah saya kirimkan lewat kisi-kisi itu tolong dipelajari dari situ ya, untuk melatih ketangkasannya kalian ya. Sukses ya untuk ujian sekolahnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.